Farhan, main sama ayah, yuk. Hari ini, sepulang kerja Den Arya datang ke rumah. Dengan segala cara ia berusaha dekat dengan putranya. Dibawakan berbagai mainan mahal untuk anak yang sudah berjalan itu. Namun, bocah mungil itu malah menghindar. Ia melangkah ke arahku seolah minta perlindungan. Apa karena kami lama tak bertemu, ya? Tanyanya saat Farhan sudah di pangkuanku. Sorot mata itu meredup mendapati ia ditolak putranya sendiri. Pastilah hati terluka. Namun, apa mau dikata? Itu kan salahnya sendiri. Apa Rangga sering datang ke sini? Sendiri atau bersama adiknya? Tanya Den Arya dengan suara sedikit serak. Ia melemparkan tanya yang lebih tepatnya interogasi. Apa haknya mengurusi hidupku kini? Kami sudah berpisah hampir setahun lamanya. Maaf, aku tak bermaksud ikut campur pada kehidupan pribadimu. Aku hanya takut Farhan menganggap bukan aku ayahnya, lanjutnya. Mungkin itu untuk membentengi diri dari prasangka burukku. Kalau Anda sering mendekatinya, ia akan cepat beradaptasi, kok, jawabku. Baguslah dia sadar kalau penolakan Farhan akibat ulahnya sendiri. Ia tak bertanya apa-apa lagi. Kemudian lebih fokus merayu Farhan yang berlindung di antara dua lenganku. Namun, aktivitasnya terhenti saat satu suara terdengar dari arah belakang. Jagoan papa, apa kabarnya? Sapa Den Rangga. Sayang tante, pasti makin ganteng, timpal Sherina. Aku dan Den Arya menoleh bersamaan pada lelaki dan perempuan yang baru saja datang. Tanpa komando, Farhan langsung menghambur ke arah mereka. Kulihat Den Arya begitu syok mukanya. Dia yang mati-matian merayu tak dilirik sama sekali, sedang mereka langsung disambut. Sepertinya Anda telah benar-benar kehilangan Farhan. Ah, betapa hukum balasan itu nyata adanya. Kau ibarat diriku yang dulu, diabaikan meski telah bersusah payah mencintaimu. Farhan tertawa dan menjerit-jerit saking bahagia di pangkuan Den Rangga. Sementara ayahnya hanya menatap dengan sorot redup dan mengiba. Jagoan, itu ayah. Kesini mau gendong Farhan. Mau, ya. Seolah sadar apa yang terjadi pada Den Arya, Den Rangga berusaha membujuk Farhan. Namun, tetap saja bocah itu menolak. Enggak. Wajah Den Arya makin frustrasi. Lelaki itu mengusap wajah berkali-kali. Tak tahan dengan situasi ini, ia pergi tanpa permisi. Esoknya Den Arya datang lagi untuk mencoba peruntungan. Hatinya mungkin sudah lebih tenang hingga emosi telah dikendalikan. Lambat laun Farhan mulai melunak. Ia tak kabur saat didekati ayahnya. Meski belum mau digendong, itu sudah perubahan luar biasa. Seperti tak mau kalah, Den Rangga pun datang setiap hari. Lama-lama aku risih melihat persaingan keduanya. Kalau mereka datang, aku akan menghindari. Lebih tenang melihat dari kejauhan. Hanya saja, Den Rangga takkan menyerah, ia dengan segala cara akan menarikku kembali ke sisinya. Untuk kepulangan pun lelaki itu akan bertahan hingga Den Arya dipastikan tak lagi ada di sini. Seperti sore ini, setelah Den Arya pulang, dia masih saja mengajakku berbincang. Ditemani kopi hangat kami duduk di kursi yang dipisahkan satu meja. Sementara di 3 meter sana, Sherina sedang asyik dengan Farhan. Sebulan ke depan, aku gak bisa datang ke sini. Ada urusan ke luar negeri. Arya memang brengsek, dia meninggalkan tanggung jawabnya. Rupanya dia ingin menjauhkanku dari Farhan dan dirimu. Jujur, pernyataan itu membuatku ternganga. Kalau benar yang dikatakan itu, Den Arya berarti memang telah merencanakan ini. Anjani, ikutlah bersamaku ke luar negeri. Kali ini ia menatapku lekat. Ada harapan besar di sorot itu. Hatiku mulai bergetar, tapi cepat-cepat ku kendalikan. Bagaimana mungkin pergi bersamanya? Sedangkan kami tak ada ikatan apa-apa. Itu akan jadi fitnah. Ikutlah sebagai istriku, pintanya tanpa keraguan.
Waktu di sisiku melambat hingga detak-detak jantung rasa cepat. Sementara napas ini seolah tersumbat. Apakah Den Rangga sedang melamarku? Bila boleh jujur, aku ingin sekali menerimanya. Tak ada alasan menolak tawaran cinta dari pria luar biasa. Terlebih, di lekukan hati sudah terukir namanya menggantikan nama Den Arya. Hanya saja ada ketakutan Farhan akan direbut jika aku menikah lagi. Hidupku akan hancur kembali tanpa permata hati. Kujamin Farhan akan tetap bersama kita tanpa menghilangkan hak Arya sebagai ayahnya. Aku hanya bisa berjanji untuk mencintai kalian sepenuh hati. Menikahlah denganku, Anjani. Rangkaian kata itu melambungkan asa setinggi angkasa. Bibir ini tak mampu untuk terbuka walau 1 milisenti. Sementara sel-sel di sekitar jantung sudah menabuh genderang hingga riuh. Semenit, 2 menit tak ada yang bicara. Baik aku atau dia sibuk menetralisir gejolak di dada. Detik demi detik begitu indah di sisi kami. Oh, waktu berhentilah sejenak. Biar bahagia ini bisa terus memenuhi raga. Tapi, rupanya Tuhan belum mengizinkan bahagia itu terwujud sempurna. Seorang pelayan tergopoh menghampiri. Ia mengatur napas dulu sebelum bicara, Den Arya kecelakaan. Kupandangi wajah yang putihnya serupa kapas. Di tubuh itu terpasang selang-selang yang membantu kehidupan pasien itu. Aku hanya bisa menatap tanpa bisa menyentuh. Meski pernah disakiti begitu dalam, melihatnya tak berdaya hati ini terenyuh juga. Perlahan air mata ini berjatuhan. Bagaimanapun juga ia pernah memberi bahagia meski sekejap saja. Terlebih pria itulah ayah dari putra tercinta. Orang yang paling wajib menuntunnya menapaki dunia. Kudekati lelaki yang memejamkan mata itu. Detik berikutnya aku berbisik, pulanglah, Farhan membutuhkanmu. Ia masih terlalu kecil untuk kehilangan seorang ayah, tangisku tak dapat lagi dibendung. Bulir-bulir bening itu telah berlompatan hingga sebagiannya mengenai wajah Den Arya. Kujatuhkan diri di lantai, memuaskan diri untuk meluahkan emosi. Aku terus meratap hingga seseorang berjongkok di hadapan. Lelaki itu ingin menyentuh pundakku. Namun, tangannya menggantung di udara. Dia hanya menatapku dalam. Sorot itu tak dapat kupahami maknanya. Kecewakah ia mendapati aku menangisi pria yang terbaring itu? Runtuhkah asanya merebut hati ini? Kami keluar dari ruangan sebab akan ada pemeriksaan pasien. Aku dan dia duduk di bangku pengunjung di tepian koridor. Tak ada yang bicara untuk 5 menit berikutnya. Hanya lalu lalang manusia berseragam putih yang menemani kebisuan. Besok aku harus pergi ke Jepang. Entah kapan akan pulang. Tak bisa ditunda lagi. Terlebih Arya koma. Aku hanya mampu meremas baju. Sesak yang sedang menjajah paru-paru rupanya makin menggila. Kepergian pria ini sama saja menghancurkan dinding tempatku bersandar. Takkan ada lagi kata pembangkit asa. Hilang sudah senyum yang selalu setia menebarkan kekuatan untuk tetap tegar. Farhan pasti akan sangat kehilangan, gumamku. Bunda Farhan apa tidak kehilangan juga? Siapalah aku ini? Ngaco, ya. Hahaha. Rupanya cinta tak berharga dari lelaki ini tak mampu menandingi kedalaman rasamu padanya. Arya, kau memang luar biasa. Aku kalah. Rangkaian kata yang terlontar itu serupa anak panah menembus jantungku. Lalu, di sana, di dalamnya mengoyak hingga menancap ke intinya. Semenit, 2 menit ku nikmati denyutan sakit itu. Lagi, perih itu diwujudkan dalam tetes demi tetes butir bening yang meluruh dari 2 sudut mata. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk semua. Meski hatimu bukan padaku, percayalah aku tetap mencintaimu. Tentang Farhan, dia itu tak akan tergantikan. Kupandangi punggung lebar yang makin menghilang dari pandangan. Tiba-tiba sekelilingku terasa kosong, padahal tempat ini ramai. Udara pun seperti bermusuhan dengan paru-paru. Sesak sekali dada ini.
Dia tak boleh pergi dalam prasangka buruk. Aku memang pernah hampir mati tersebab cinta Den Arya. Namun, itu dulu. Kini, tak tersisa walau sejumput saja sebab telah ada yang berhasil menggesernya. Karangga. Aku setengah berlari menuju arah lelaki itu pergi. Sudah naik lift sepertinya. Bagaimana ini aku tak mengerti kalau harus masuk sendiri. Lagi pula ke lantai berapa turunnya? Baca juga cinta sang pilot calon mantu Kiai Love You Visabilillah duda mentereng bos killer pengantin belia yang mau meluk novel cetak sentuhan satu malam masih bisa, kok? Rp99.000 pemesanan 081261934594